Halo, halo. Yap, Baik, alhamdulillah. Baik, baik. alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa nih, Yaya Hamis selain Ya, pindah rumah baru ya? Dia matanya lagi bengkak, terus lagi, dia lagi. memakai Instagram live kita ini untuk mengecek bentolnya di depan Oke. 1.600 orang. Halo Kita, 1.600 orang, selamat sore. halo selamat sore Halo semuanya. semua. Kita sekarang lagi, ya lumayan alhamdulillah udah mulai sibuk lagi. Terus udah mulai, gue sih kemarin udah mulai lumayan kerjaan nyanyi-nyanyi walaupun yang luar kota kayak gitu Ah, belum ya. Masih yang apa namanya hmm, virtual aja. I Kita see. disuruh Ya, ya, ya. kita suruh physical distancing. Lah, hilang dong. Mana Kalau Hamis dong? lagi sibuk apa? Well, Lagi sibuk apa? kita baru selesai bangun rumah di Bali. Jadi itu lumayan Oh, butuh. ya. Ya, Terus selain itu aku juga bikin satu program di Yayasan Hmm, Indonesia Ocean Pride, satu program startup untuk koleksi dan I daur see. ulang sampah plastik, namanya Octopus. Jadi Octopus. setiap Oke. hari ngomongin sampah mulu ya. tiap hari nyampah. Well, that's a very noble thing to do, apalagi di era kayak sekarang ya. Terus kalau di rumah barunya gue kemarin sering banget apa ya terngiang gitu kayak quotes-nya Hamish apa namanya I make the house, she makes the home itu kayak Itu sebenarnya udah Zalina lagi udah bisa ngapain aja nih tes Udah bisa main catur. sekarang udah jelas belum? halo. Oh gitu. Yes. Dia sekarang udah gede Ya ya. banget sih. Kita udah bingung banget karena dia udah menjadi kayak seorang manusia gitu loh. Udah She jadi orang. she becomes a person sekarang. Udah bukan bayi lagi. Jadi so I funny. see. Enggak, dan dia tuh punya kayak photographic memory, jadi kayak tiba-tiba dia tahu kata ini, tahu udah bisa ngelakuin itu. Jadi kayak kadang-kadang kita lupa itu Oh, anak kecil benar-benar nyerap semuanya yang keluar dari mulutnya kita, jadi dia udah bisa hafal semuanya gitu loh. absorbing. Jadi sekarang Kaget. Iya. jadi sekarang kita di rumah menjadi orang paling sopan santun di dunia. Nggak boleh salah ngomong, nggak boleh ngomong keras dikit, nggak boleh teriak. Jadi kayak yes, gitu. Karena dia akan nyontoh ya. Iya benar-benar. Benar. Oke. Terus besok kan Zalina nih ulang tahun kan, kayak kedua, tanggal 12 Iya, Februari ya. Wih, nggak kerasa iya. banget ya. Nah, gimana sih kalian tuh, how do you feel as parents gitu? Ngelihat Zalina udah cepet banget, kayak kemarin baru ngerangkak, sekarang udah lari-larian mungkin gitu. How do you feel? Oh, si Yaya lagi galau banget. Ya galau banget. Gimana ya? Gue super galau sih. Dan apa ya? Gue selalu bilang ini sih bahwa kalau punya anak tuh kayak ibaratnya kita jadi bisa ngelihat wujudnya waktu. Jadi kan biasanya Hmm, waktu tuh cuma sebuah konsep gitu, waktu ya ya, gitu. Tapi dengan si bayi ini tuh kita benar-benar ngeliat dia dari bayi, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dari ya. nengok pun nggak bisa kan. Terus habis gitu sampai sekarang udah menjadi manusia gitu, bisa ini, bisa itu kayak oh inilah yang Ya. dinamain waktu gitu, benar-benar nyata di depan kita gitu. Jadi it's a very humbling experience. Terus setiap Nice. dia ada milestone baru, apalagi ulang tahun gitu ya, sesuatu yang Ya. yang cukup besar, itu tuh bikin kita jadi jadi makin bersyukur sama jadi bikin refleksi diri gitu ya. Iya. Iya, untuk lihat connectionnya ibu sama anaknya seperti mereka tuh kayak apa ya, kayak kadang-kadang aku juga cemburu kenapa sih aku punya connection Ya. seperti itu, kayak tapi sebenarnya it's quite beautiful karena ya Right. kalau kayak kalau bersama mamanya itu kayaknya nggak ada yang bisa lebih dekat dengan connection itu deh. Jadi kayak ya udah, mungkin it's not forever gonna be Ah, like this, jadi kayak ya. enjoy it. Benar-benar. Jadi you just cherish every moment gitu ya. Setiap tumbuh kembangnya itu selalu apa namanya jadi sesuatu yang blessing banget gitu ya. Alhamdulillah. So apa namanya kayak kalau Zalina tuh deket ini nggak sih suka sama alam nggak sih kayak bapaknya gimana tuh? Alhamdulillah banget banget banget. Awal-awalnya
dia nggak suka ya dengan tekstur pasir, dengan ombak, dia Oke. takut dengan, tapi namanya juga bayi ya, mungkin dia baru berapa bulan Nah, gitu, kaget kan dengan suaranya, I dengan see. teksturnya. Cuman aku juga kayak sakit hati dong, anakku nggak suka laut, kayak Sumpah pertama dia kayak, is this my baby? dia pertama bener-bener patah hati banget waktu dibawa ke laut. Zalina nangis, tapi kan waktu itu udah airnya dingin mungkin, terus masih bayi banget, Iya. jadi dia masih overwhelmed banget kan dengan apa namanya, dengan sensasi-sensasi baru. Tapi Sekarang dia udah benar-benar setiap hari loh minta berenang, mau ke sentuh alam, mau apa, airin kebun, siramin kebun. Jadi Iya. kayak dia sudah kebanget dengan hewan-hewan, dengan kucing-kucing kita. Jadi kayak ya cukup happy. Cuma tinggal ajak diving nih bentar lagi. terus waktu kita Ajak diving. waktu kita di pantai itu, waktu kita di pantai malah dia lari, bener-bener lari ke arah laut gitu. Kita yang kayak Zalina nanti dulu. Jadi emang anaknya adventurous banget kayak bapaknya. Adventurous, ya. Dan Terus. terus apa namanya, curious juga, dan emang berani I see. sih gitu. Jadi sangat menyenangkan. Curious kayak bapaknya, tapi untung pinter kayak mamanya. Oh. Tapi dia udah ini juga nggak kayak nyanyi-nyanyi gitu nggak? Kayak nyanyi Whole New World kayak waktu lo kecil gitu. Gimana ya? Dan dia tuh pas kalau kena nada tinggi tutup mata dan geleng-geleng gitu, dan itu kayak aneh banget, kok bisa sih? Bener-bener kayak kita nggak ngajarin, cuma dia lihat mungkin mama lagi nyanyi atau lagi lihat di TV, dan itu bener-bener super lucu banget sih. Jadi dia ikut-ikutan sok-sok nyanyi gitu, terus dengan penuh penghayatan gitu, tapi nadanya dia pegang remote, terus tutup mata, terus kayak menggeleng-geleng, kayak kesannya kayak lagi kena kayak menghayati gitu. banget. Iya. Lucu banget. She's so funny. Iya, gue belum ketemu sama gue ya. Tahun lalu pas ulang tahun gue cuma kirimin kado aja ya waktu itu, tapi belum pernah ketemu. Thank you. So cute. Jadi tempat jepit sekarang. Alhamdulillah kepake ya. Nah, ngomongin tentang kado nih, apa namanya? Kan kita kali ini judul campaign-nya tuh kitabisa.com/ultahzalina gitu ya. Nah, awalnya tuh apa sih yang di pikiran Raisa sama Hamish gitu ya, pas kepikiran untuk yuk bikin ngajakin orang-orang untuk donate juga nih, ngasih kado, tapi bukan untuk Zalina tapi untuk ke teman-teman anak-anak yang lain gitu. Kira-kira what's the background? Sebenarnya sih waktu itu apa ya, kayak yang tadi gue bilang sih, setiap Zalina ada milestone itu tuh pasti bikin kita jadi ngerefleksi diri gitu. Dan sejak gue jadi ibu sih jauh tambah sensitif ya terhadap apapun gitu, apalagi yang udah berbau-bau anak atau bayi gitu. Jadi tahun lalu juga pas ulang tahun Zalina, kita tuh pengen melakukan sesuatu yang lain gitu, dan pengen berbagi kebahagiaan jauh lebih luas lagi daripada sekedar di rumah kita gitu, ngundang-undang teman gitu. Jadi di tahun yang ini kita ngelihatnya kan jauh lebih banyak orang yang membutuhkan mungkin dibandingin tahun lalu gitu, karena dengan situasi yang kayak gini jadinya sambil planning ulang tahun Zalina, sambil kita planning mau ngasih kado Zalina apa ya, kita kepikiran juga untuk ayo kita harus ngasih kado juga buat teman-temannya Zalina yang nggak seberuntung dia gitu loh. Karena kayak yang gue sempat curhat ke lo kan, gue tuh kayak kalau ngadain acara atau apa gitu gue senang gitu, tapi at the same time gue kayak aduh, this doesn't feel right gitu, karena cuma Zalina aja yang senang gitu. Banyak anak-anak lain yang sebenarnya pasti pengen kayak gini juga, banyak orang tua lain pasti yang pengen ngasih sesuatu juga buat anaknya, cuma mungkin satu dan lain hal nggak bisa gitu. Dan akhirnya gue reach out ke Archie, ke kitabisa.com, terus kita kerjasama sama semua guru, semua murid ya, untuk cari kado yang pas buat anak-anak seumuran Zalina gitu, yang sekarang lagi dibutuhin gitu. Dan kita emang selalu dekat dengan, emang selalu senang dengan isu-isu pendidikan, jadinya kita cari foundation yang emang yang emang bergerak di bidang itu, dan milih kadonya adalah
activity kit gitu. Karena yang gue bilang ke lo juga kan pas lagi WFA ini, gue tuh udah kayak kehabisan ide, gue mau ngapain lagi ya di rumah gitu, mau ngajarin Zalina apa lagi ya gitu. Dan salah satu momen terhappy gue adalah kalau misalkan gue dikirimin sama orang activity kit gitu. Jadi hari itu tuh gue udah nggak usah mikir lagi deh mau ngapain sama Zalina. Akhirnya gue main activity kit itu aja gitu. Dan akhirnya kita milih itu jadi kadonya. Yeah, what a nice idea. I mean, buat kita sih kayak mungkin buat aku ya kayak kita nggak harus, aku nggak pengen celebrate just satu kali setahun, you know, for the birthday. We always celebrating with Zalina. Kita pergi sini, dia selalu kadang-kadang dapat kado, bawa jalan-jalan. She's always happy. Jadi kenapa kita nggak dedicate birthday-nya untuk orang yang lebih butuh gitu, lebih perlu. Jadi dibanding dia. Jadi kayak just one day that we can reach out to help other people. Itu buat kita sih, it makes us feel a lot better for sure. Bener-bener. Iya, jadinya semua orang juga bisa ikut contributing gitu ya dalam such kindness ini gitu. Teman-teman kalau yang nontonnya ada 2.000-an orang nih kira-kira kalau tergerak juga bisa juga ikutan nih kirim donasinya atau kasih kado ke teman-teman di luar sana lewat kitabisa.com/ultahzalina dan di situ nanti ada hadiah spesial nih, semua donatur nanti akan mendapat juga buku mewarnai digital edisi Zalina. Akan donatur semua dan berapapun donasinya, jadi semuanya akan dapat. Jadi nggak cuman anak-anak yang usia 4-8 tahun doang nih yang akan kita kirimin di Jawa Barat, tapi juga teman-teman donatur berapapun donasinya akan kita kirimin juga nih buku mewarnai edisi Zalina gitu. Nah, mungkin bisa dikasih tahu juga Ci, di dalam kotaknya nanti akan ada apa aja. Benar. Nah, di bingkisan itu tuh, bingkisan belajar itu nanti akan ada alat mewarnai, mainan gitu ya. Buku aktivitasnya itu selama 30 hari. Kayak tadi misalnya, ya kan kalau dapat buku aktivitas tuh jadinya sebagai orang tua ya, jadinya kayak, gue hari ini nggak usah mikir lagi nih kira-kira anaknya kira-kira mau diajarin apa. Nah, dengan nanti anak-anak ini mendapatkan buku aktivitas selama 30 hari, dia bisa udah ada nih journey-nya gitu. Nah, itu untuk umur 4-8 tahun, kita kerjasama juga dengan semua murid, semua guru, dikirimin ke anak-anak di Jawa Barat gitu. Nah, terus selain buku aktivitas yang selama 30 hari itu akan ada board games juga, ada 3 jenis board games gitu. Terus ada kertas origami gitu, bisa anak-anak itu bisa berkreasi jadinya kan, sama pensil warna gitu. Nah, di dalam situ semuanya akan dikirimin tergantung ini donasi. Jadi donasi teman-teman ini sekarang sangat ditunggu gitu. Bisa langsung ke kitabisa.com/ultahzalina. Jadi kita rayakan Ultah Zalina bareng-bareng nih gitu. Yeah. Gitu. Now that's worth celebrating. Tapi ya kita lihat kan di halaman galang dananya banyak juga loh yang ngedoain juga gitu ya, kayak ini lihat gak sih kayak very sincere gitu ya, kayak tulus doanya. Coba gue bacain ya. Ini ada doa dari Meta Ayu Ratna. Ya Allah, semoga semua anak Indonesia tambah cerdas, tambah ilmu, lebih maju, dan nggak ada lagi yang nggak bersekolah. Amin gitu. Nah, harapannya dengan kayak gini kita bisa ningkatin juga kan pendidikan di Indonesia gitu, stimulasiin anak dan lain-lain. Terus ini juga ada komen lagi dari Muhammad Abdul Ghani di kampanyenya Ultah Zalina. Semoga pandemi cepat berlalu. Anak-anak yang kekurangan di sana, semoga selalu ada orang yang berbagi. Sehat selalu untuk Zalina, sekeluarga, dan semuanya. Gitu. So how do you feel with this We feel campaign? very blessed ya, karena menurut gue kita ada dalam posisi untuk ngajak banyak orang berbuat kebaikan itu adalah privilege banget buat kita berdua gitu. Dan juga ini kan nanti akan jadi cerita yang manis juga kan untuk Zalina nanti besarnya gitu. Dan apalagi maksudnya doa dari orang-orang itu kan, walaupun kita di dunia nyata mungkin nggak kenal, tapi kan doa itu kan langsung
langsung dari orang itu ke Allah kan. Jadi semoga Iya. jadi diamin banyak orang gitu. Amin, amin. Iya, jadi dengan Raisa dan Hamish ngerayain Ultah Zalina, ngajakin orang-orang untuk bantuin anak-anak belajar nih, harapannya nanti teman-teman juga, karena gue juga kepengen nih memajukan pendidikan, karena gue juga sayang nih sama Zalina, gue juga donasi gitu. Nah itu kira-kira kita kepengennya kayak gitu. Yes. Karena kita gitu. juga kemarin sempat mikir beberapa ya, Ci. Kita juga sempat dikirimin list kira-kira apa ya, apa namanya, lembaga apa yang pengen kita kerjasama bareng gitu. Dan ya akhirnya kita milih si activity kit ini karena satu itu bisa buat 30 hari. Terus kedua itu mungkin kalau misalkan gue nih ya, gue ngasih bingkisan gitu isinya coklat, susu apa-apa gitu kayak buat anak-anak gitu. Mungkin ya itu buat anaknya doang atau enggak buat hari itu doang. Tapi ini kan benar-benar bisa as a family main bareng, belajar bareng, dan apalagi bisa sampai 30 hari gitu. Jadi menurut gue ini pilihan yang tepat sih buat buat bikin hari-hari itu kayak lebih ceria gitu. Betul, ini kan donasi yang sederhana juga ya, it's a small amount, cuman ini kepake banget loh buat orang yang lagi butuh. Betul. Ya yang simple-simple aja untuk belajar, untuk hiburan di rumah dan it's kepake gitu. Jadi bukan cuma mainan yang bisa sekali pakai dibuang atau makanan yang dalam 5 menit udah habis. Ini benar-benar sebulan lo bisa dipakai untuk edukasi dan lain-lain. So it's nice idea. By the way, aku belum ngucapin terima kasih loh ke semua teman-teman yang udah di sini. Pasti aku yakin udah banyak yang ikutan nyumbang juga. Terima kasih banyak. Thank you. Dan nanti dari tim Kita Bisa juga bakalan update ya setelah donasinya dikirimin gitu. Jadi gue juga udah nggak sabar banget ngelihat nanti pas donasinya dikirimin, terus ngelihat anak-anak itu pada main gitu-gitu. Happy deh. Bener, iya bener banget. Terima kasih banget buat semua orang baik di kitabisa.com yang udah berdonasi di Ultah Zalina. Dan kita bener sih pasti akan update nanti kira-kira pas nanti anak-anak itu dapat bingkisannya, terus ekspresinya kayak gimana, it will share many positive energy sih pastinya gitu ya. Dan amin. Nah, ini banyak banget nih pertanyaan. Kita geser sedikit nih topiknya dari yang Ultah Zalina. Tapi banyak banget yang nanyain kayak kira-kira kenapa sih Raisa sama Hamish tuh nggak pernah ngepost foto mukanya Zalina gitu di sosial media. Maybe a lot of people wondering. So gimana? Sebenarnya sih ini salah satu salah satu yang udah kita sepakatin sebelum Zalina lahir juga ya gitu, kayak kapan kita mau upload fotonya atau enggak gitu. Tapi setelah dia benar-benar suatu saat itu aku belum benar-benar saklek gitu. Aku pokoknya nggak mau sharing too much gitu. Cuma setelah dia lahir aku langsung ngerasa bahwa privacy itu tuh suatu privilege gitu. Privacy itu sesuatu yang kita punya dan kita sendiri yang bisa nentuin ini tuh mau kita bagi-bagi ke orang atau enggak gitu. Nah, sedangkan ya aku sama Hamish mungkin privasinya udah lumayan minim kali ya, karena kan kita di dalam industri yang memang enggak private gitu. Dan sedangkan si bayi ini dia nggak punya pilihan untuk untuk menentukan gitu apakah aku mau privacy aku dihilangkan begitu saja sama orang tua aku gitu. Jadi ya pemikiran kita sih gitu ya gitu. Selain untuk safety juga, aku ngerasa privacy adalah suatu privilege dan bukan hak kita untuk mengambil itu dari Zalina gitu. Archie, kita punya puluhan terabyte foto-fotonya Zalina. Kalau kita posting bisa 100 kali sehari. Takutnya mungkin orang bosen kali ya lihat foto bayi si Zalina terus. Jadi kayak kita save aja sampai dia udah bilang oke, Bapak posting foto saya, baru saya posting. Terus ya makanya ini kapan gitu kita liburan kemarin kan ke Bali gitu.
Terus aku tuh nggak pernah upload foto. Padahal kita liburan kan kayaknya seru gitu ya. Tapi aku nggak pernah upload foto. Kenapa? Karena fotonya foto Zarina semua gitu. Kita nggak ada foto berdua. Kita jarang ada foto berdua. Kita udah nggak pernah Really? foto berdua. Terus aku nggak pernah lagi kayak fotoin aku dong, backgroundnya ini kayak sok cantik gitu tuh jarang banget. Kayak isinya foto Zalina terus lagi ngapain. Pada akhirnya ya kita udah nggak ada bahan nih buat diupload gitu. Itu adalah sesungguhnya. Bener, jadi ini kayak bentuk apa ya, respecting your own children's privacy gitu ya, supaya nanti di kemudian hari dia punya privilege untuk memilih gitu, kayak apakah boleh untuk dia sharing ke this public world gitu ya tentang foto-fotonya. Ya, dan juga satu lagi sih, ya. Satu lagi, gue yang kayak tadi gue udah cerita, gue pas sejak punya anak tuh jadi super sensitif banget. Super sensitif. Oke. Super sensitif banget. Sensitifnya kayak gimana sih? Enggak, sensitif maksudnya kayak gampang-gampang tersentuh, gampang tersinggung, kayak gitu-gitu. Nah, terus kalau misalkan gue sharing Zalina, terus kayak tiba-tiba ada netizen yang kayak jahat gitu, gue nggak akan sanggup sih kayaknya untuk melalui itu. Jadi kayak udah deh, jangan ngundang-ngundang hal-hal yang bisa menyakiti hati aku gitu. Iya. Gimana Hamish? Super sensitifnya kayak gimana kalau dari point of view Hamish? Gak usah, don't start a fight. Don't start fire. Alright. Artinya kita berantem apa gimana? Alright. Tapi gimana sih kalian tuh membagi waktunya gitu antara kerja dan juga being parents gitu ya, menjadi orang tua untuk Zalina gitu. How do you manage the time? Oh man, well, mungkin aku duluan. Kan saya bikin startup itu benar-benar otak kita tuh 24 jam sehari mikirin, buat saya mikirin sampah sama plastik. Sampai saya mimpinya plastik loh. Mimpinya plastik. Really? Seharian ngomong sama dia sama plastik, dia udah blank gitu, mukanya udah no expression, udah kayak yeah. Tapi untungnya karena work from home ya, jadi di rumah, jadi masih ada waktu untuk Zalina, dan sebenarnya kita lebih manfaatin waktu ini juga sebagai keluarga ya, we're always together, so it's nice to nggak kelewatan momen-momen ya, dari waktu Zalina baru belajar berdiri nggak kelewatan, waktu pertama kali dia ngomong bapak nggak kelewatan, jadi kayak banyak momen-momen yang nggak it's yang nggak bisa diulang lagi, jadi so have to be grateful juga untuk saat yang yang work from home ini. Kalau gue sih dulu justru pas Zalina bayi tuh gue sering banget bawa dia keluar kota gitu. Jadi kita manggung di luar kota. Zalina tuh selalu ikut gitu. Makanya dia sekarang juga jadi anak yang very social gitu ya. Karena dari kecil sering bareng-bareng anak band, bareng-bareng pokoknya kayak selalu rame-rame gitu. Jadi dia sebenarnya udah bosan sama kita. Kalau dilihat orang lain dia langsung save me, help me, save. Matanya kedip-kedip gitu kasih kode. Save me, help me. Jadi emang udah biasa bawa Zalina buat kerja, ngajak Zalina kerja di ladang. Tapi sekarang ini ya obviously aku nggak bisa bawa dia kerja. Jadinya setiap gua keluar rumah, I have to make sure keluar rumah tuh untuk sesuatu yang penting. Terus kalau misalkan kerjanya harus serius, harus fokus biar cepat bisa pulang, ataupun biar bisa bikin karya yang bisa ngebanggain gitu. Jadi kalau misalkan if I'm away from my family, nggak boleh buat ece-ecean doang gitu loh. Jadi kayak mesti bener-bener sesuatu yang harus bisa dibanggain lagi gitu. Work from home juga. Sekarang habitnya Zalina sekarang kalau saya mau keluar rumah, dia setiap pagi harus ikut bapak untuk muterin mobil. Dia udah bisa nyalain mobil, masukin gigi, balik muterin mobil. Dia udah tahu. Dia umur 1 tahun kalau dia udah bisa nyetir. Dia besok 2 tahun. Besok dia 2 tahun tapi. Besok 2 tahun. Besok 2 tahun dan sudah bisa nyetir. Wow, sebuah progres. Besok ambil SIM. SIM palsu. Ini anak 2 tahun. Tulisannya 18. Tapi tadi ngomongin tentang karya gitu ya. Tadi supaya Yaya bisa kayak ngasih menghasilkan karya yang bagus gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang itu, kayak ada nggak sih lagu yang udah pernah Yaya buat gitu, atau dedicated untuk Zalina gitu?
Salah satunya sih yang terinspirasi sama Zalina kemarin ya yang Hmm. gue bikin teristimewa. I see. Itu Yeah. tuh waktu gue bikin melodinya itu pas lagi hamil gede banget ya di sini Babs. Jadi kayak 2 minggu sebelum ngelahirin deh pokoknya ngelihat foto-fotonya tuh kayak wow udah besar banget gitu. Nah tapi melodi itu I see. nggak ada liriknya gitu. Terus pas setelah ngelahirin dan lain-lain, tiba-tiba gue kepikiran satu lirik aja gitu yang teristimewa itu. Akhirnya gue kawinkan sama melodi yang kita udah bikin. Akhirnya jadilah lagu itu gitu. Itu kayak surat cinta gitu sih untuk Zalina dan orang-orang terdekatnya dia nanti gitu bahwa Iya. apa namanya walaupun mungkin dia apa ya mungkin dia istimewa mungkin dia menjadi mudah-mudahan dia menjadi anak yang apa ya yang bukan cuma cantik aja gitu luarnya tapi juga dalamnya bikin orang nyaman terus sehingga kecantikannya dia tuh nanti cuma jadi hal terakhir yang orang perhatiin dari dia gitu. I see. Galau kan? Galau tuh ngomong kayak gitu. Tapi this is a noble thing to do sih for parents gitu ya untuk untuk orang tua gitu apalagi mempersiapkan masa depannya Zalina tuh kayak contohnya mencontohkan hal-hal baik kayak sekarang gitu ya ngajakin orang untuk do something good for others gitu ya untuk ngajakin orang berbagi gitu ke banyak orang jadi mungkin ya ini contoh yang baik nih dari dream couple kita nih Hamish dan Raisa. Thank you kita bisa welcome semuanya yang ikut gabung dengan hadiah ulang tahun ini. Thank you so much everybody. Thank you. Tadi ada yang nanya lagi gimana cara berdonasi. Caranya klik kitabisa.com /Ultah Zalina. Nanti di situ kamu udah akan diarahkan dan gampang banget untuk berdonasi. Donasinya juga berapa aja ya Ci ya? Berapa aja? 1.000 juga bisa kok sekarang. 1.000 juga bisa. Nggak harus besar tapi yang penting ngerayain ulang tahun Zalina bersama. Thank you. Iya benar-benar. Terus juga kalau nanti teman-teman udah donasi, itu kita akan kirimin hadiah spesial nih. Ini aku ulang lagi ya kayak hadiah spesial buku mewarnai edisi Zalina yang digital gitu. Nanti dikirimin ke semua donatur berapapun donasinya. This is a special treat sih gitu untuk donaturnya di Ultah Zalina. Dan kita juga bisa berbagi nih ke banyak anak-anak di Jawa Barat yang usianya 4-8 tahun. Kita akan kasih tadi di dalam bingkisan itu ada buku aktivitas belajar selama 30 hari, ada board games, ada 3 jenis lagi, ada kertas origami supaya anak-anak bisa berkreasi dan juga pensil warna. Semoga dengan kayak gitu anak-anak jadi bisa karya gitu ya dan menstimulasi kecerdasan sehingga pendidikan Indonesia jadi lebih maju gitu. Ngomong-ngomong tentang Zalina, apa sih sebenarnya arti namanya Zalina? Gue penasaran. Oke, so mungkin Arsi nggak tahu ya. Gue sama Yaya nggak selalu setuju dengan apapun itu, tapi kita selalu ketemu di tengah. Jadi awalnya aku tuh mainnya Zali. Zali itu artinya kekuatan dari laut. From the strength from the ocean, power from the ocean. Terus si Yaya maunya Ailina artinya delicate and beautiful. Jadi kan dia nggak mau Zali, aku nggak mau Ailina. Ya udah kita campur aja namanya Zalina. Oh gitu. dan Selena ternyata artinya itu Greek goddess of the moon. Ada artinya juga ternyata kita tahu. So it turned out to be beautiful. I see. Ya, jadi ada kekuatan tapi juga ada kecantikan, kelembutan gitu ya. Iya. Such a beautiful name. itu benar-benar kita harus campur nama dua-duanya loh, dan akhirnya kita ketemu di tengah dan namanya Zalina. Right. Oke, teman-teman, kita gue pengen kita bacain komen kali ya nih. Happy birthday Zalina katanya. Ada ya. Thanks. Besok banget nih ya, hari Jumat tanggal 12 Februari. Besok.
Yes. Teman-teman bisa langsung ke kitabisa.com, itu udah ada bannernya di paling depan gitu di homepage. Tinggal klik aja ke situ, nanti tinggal kalau kamu pakai aplikasi Kitabisa bisa dengan 1.000 perak, bisa pakai macam-macam metode pembayaran juga gitu. Jadi sangat-sangat mudah sih untuk kita berbagi ke banyak orang. Ini ada yang nanya. Dan Zalina sejujurnya mau kucing? Ya apa-apa. Zalina mau kucing apa? Ini ada yang nanya, Zalina mau kucing lagi nggak gitu katanya. Kenapa ya? Sorry tadi guys. Udah terlalu banyak. Kebanyakan kucing. Jadi jangan kucing lagi. Bukannya nggak mau, tapi yang lain ya. Iya. Sama, ini gue sebagai user dari Kitabisa tuh apa ya? Kalau pakai apalagi pakai app-nya ya, itu tuh jadi nagih sih. Ketagihan gitu loh. Karena maksudnya apa ya? It feels so good untuk berbagi gitu. Apalagi kita bisa berbagi. Ya kita nggak usah dengan ini bukan apa ya? Bukan gala dinner yang kita harus nyumbang berapa banyak gitu. Enggak, kita bisa sedikit tapi setiap hari kita selalu bikin kontribusi ke kehidupan orang lain yang lebih untuk yang lebih baik kan itu. It's such a great feeling dan benar-benar bikin tagihan banget gitu. Jadi I highly recommend buat teman-teman download aplikasinya Kitabisa. Terus atau ya cek websitenya dan Instagramnya regularly gitu karena it's so good to be good. It's so good to be good dan komentarnya juga nggak terlalu berat ya. Gampang banget. Iya. Jadi kalau gue biasanya gini Ci, maksudnya ini Insya Allah nggak dianggap ria ya. Tapi kalau gue bangun tidur atau enggak gue sehari-hari gitu kayak, duh kok lo tau gak sih kayak suka ada perasaan nggak enak gitu. Apa gue pengen ngapain ya gitu. Nah itu kadang-kadang gue di Kitabisa tuh I feel so much better hari itu gitu karena ini mungkin ada suatu harta yang dititipkan di gue yang emang bukan punya gue ataupun I have to do something gitu yang sesuatu yang baik gitu untuk merasa lebih baik gitu dan ya asik banget sih platformnya gitu dan kita bisa milih dari apa namanya kita bisa milih dengan cause yang dekat dengan hati kita apapun itu gitu dan kita bisa bantu orang yang dekat maupun yang kita nggak kenal pokoknya bisa ngapain aja deh jadi happy banget ada kitabisa.com. Alhamdulillah, thank you so much Yaya, Hamish. Apa namanya? Iya benar sih itu juga kenapa salah satunya alasan gue ya pengen gabung di Kitabisa juga kayak this is a very good platform to do many things gitu kindness gitu ya dan connecting kindness ini gitu menghubungkan orang-orang baik dengan sedikit yang kita punya ternyata bisa menghasilkan banyak buat orang lain gitu. Jadi alhamdulillah sih. So, teman-teman, kalau yang tadi ketinggalan obrolan-obrolan kita, nanti bisa dicek lagi di Instagram ini. Terus juga mau ingetin lagi nih buat teman-teman untuk kita berbagi ke anak-anak di Jawa Barat dengan kita ngirimin bingkisan belajar untuk mereka dengan cara kamu bisa donasi ke kitabisa.com/ultahzalina. Jadi kita merayakan Ultah Zalina bareng-bareng. Tapi yang mendapatkan manfaatnya atau happiness-nya bukan cuma kita sebagai yang ngasih atau yang berkontribusi, bukan cuma Zalina dan Raisa dan Hamish, tapi juga ke banyak anak-anak di seluruh Jawa Barat di Indonesia gitu. Nanti insya Allah bisa lebih luasnya lagi. Gitu. Thank you so much Raisa dan Hamish udah mau ngobrol-ngobrol. Semoga berkah, semoga apa yang kita kerjakan ini bisa membawa dampak positif dan kebaikan yang banyak buat kita semua. Gitu. Amin. Alright. Makasih juga semua yang nonton. Thank you semua. Thank you semuanya. Bye. Bye.